Selamat pagi, selamat hari Rabu. Salam sukses dan sehat selalu untuk hari ini. Kemarin saya membahas manfaat dari steroid. Sekarang saya ingin membahas negatif dari steroid. Oh ya, untuk itu sebelumnya teman-teman saya ingin memberitahukan. Ingat teman-teman, saya bukan orang ahli, saya juga bukan dokter ahli, saya juga bukan petugas medis lab. Di sini saya ingin sharing dengan teman-teman, bertukar pikiran agar supaya mindset kita terbuka untuk memahami tentang steroid. Dan saya juga tidak menganjurkan buat teman-teman karena semua adalah pilihan. Kalian sudah tahu resikonya, tentunya kalian sudah berani ambil melangkah untuk memakai, maka berani kalian untuk mendapatkan resikonya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang nge-DM di IG saya ataupun berkomentar di kolom YouTube saya, tanya, Mas, stacking blocking apa aja? Mas, stacking diet apa aja? Mohon maaf teman-teman, saya nggak berani dan saya juga nggak paham, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian. Jadi buat teman-teman, jangan menganggap saya jadi orang ahli gara-gara saya sering ngomong seperti ini. Tidak, saya hanya sedikit sharing dan edukasi aja. Itu teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai, tentunya saran saya adalah harus didampingi oleh dokter yang ahli dan harus selalu menggunakan data dari cek lab tubuh diri Anda. Bahaya karena efek sampingnya seperti ini. Yang pertama, efek samping dari steroid atau negatifnya. Efek samping dari estrogenik. Yang kedua, efek samping dari androgenik. Yang ketiga, efek samping dari prolaktin. Yang keempat adalah liver toxic. Efek samping dari estrogenik biasanya berhubungan dengan gino. Gino itu jadi laki-laki punya payudara. Yang kedua, retensi air dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, disfungsi ereksi sementara. Lalu efek samping dari androgenik biasanya jerawat. Nah, apalagi perempuan kalau misalnya pakai steroid juga tumbuh hormon-hormon pria. Ya, jadi ada perubahan hormon nih, mengerikan. Yang ketiga, perbesaran kelenjar prostat. Yang keempat, mengalami kebotakan. Lalu, efek samping dari prolaktin adalah karena ada beberapa steroid yang dapat menyebabkan gino yang berasal dari prolaktin kita naik. Itu artinya gini, gino pro yang dihasilkan dari prolaktin adalah gino yang mengeluarkan air ASI. Jadi tinggal itu bisa mengeluarkan cairan gitu tuh, kayak air ASI gitu, mengerikan banget ya. Lalu yang terakhir adalah liver toxic, artinya liver kalian kerja berat yang nantinya kalau kalian over banget bisa mengalami peradangan liver. Dan buat teman-teman hati-hati, salah satu organ yang tidak bisa diganti adalah liver. Itu bahaya, walaupun kita bisa hidup normal dengan kapasitas liver itu sekitar 25%. Jadi mengerikan banget teman-teman. Dan esok saya akan membahas efek samping dari estrogenik. Terus pantengin aja, kita belajar bersama. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Ya, hari ini dapat teknik sehat diet dari si CCM, Coach Chef Mail. Asik. Gua mau nanya-nanya ya. Iya, Halo. Ini sehat gak nih? sehat banget. Itu cuman 200 berapa ya? Bentar aku lupa. Itu cuman 227 kalori, fatnya 1,9 gram. Proteinnya tinggi 18,5 gram karena ini full putih telur, nggak pakai kuningnya. Jadi non fat. Ada. Ya, udah pasti sehat. Jadi ini mau cerita, mau nanya apa? Aduh, ini mau tanya tentang cyberbullying si Mas Agung. Bullying. Ya, cyberbullying. Good. Ya. Terus apa yang nanya? Aku mulai rekam ya. Mau tanya, Mas Agung ini kan selebgram nih ya. Yang aku lihat karena melihat dari followersnya yang Ya, banyak. tapi aku tidak merasa selebgram. Iya, cuman yang aku lihat. Nah, sejarah awal merintis untuk membangun engagement yang tinggi di Instagram Mas Agung itu kayak gimana sih awalnya? Edukasi. Mengedukasi. Awalnya mengedukasi. Awalnya mengedukasi, terus banyak Niat baik aja bahwa kita berbagi. Ya apapun itu yang kita bisa. Saya bisanya fitness, ya saya berbagi masalah kesehatan, masalah fitness, gitu aja. Terus kadang-kadang juga hiburan. Jadi kadang-kadang, karena menurut saya itu sosial media itu adalah pribadi masing-masing ya. Jadi itulah cerminan diri. Jadi saya kadang-kadang juga posting kekonyolan saya, posting kegilaan saya, itu hak saya. Yang penting tidak menyinggung orang lain. Memang masih ada beberapa hal yang saya kadang-kadang kesel karena itu menyangkut apa rezeki saya terganggu nantinya. Makanya saya kemarin seperti ada masalah dengan salah satu artis. Ya memang dia salah, tapi dia salah. Cuma caranya saya juga yang salah.
Siap. Berarti dari hobinya Mas Agung itu pasarnya tuh datang sendiri gitu ya. Jadi makanya followersnya juga makin naik, terus interaksi dengan followersnya juga makin banyak. Ya intinya kalau kita berbuat baik pasti hasilnya akan baik. Ya. Beda dengan kalau kita niatnya cuma mencari follower buat apa ya? Bayar follower. Iya. Mau ngapain? Oh hidup lu mau bayar follower, kalau saya kan niat baik. Iya betul. Terus sebetulnya tujuannya apa sih pakai Instagram itu? Apa untuk nyari popularitas kah? Atau nyari apa ya? Kesenangan aja kah? Atau cuma untuk berbagi? Ya itu di edukasi, berbuat baik. Kalau kita sudah bisa seperti itu, nantinya ketenaran itu akan muncul sendiri. Terus seberapa sering Mas Agung ngegunain Instagram setiap harinya? Sering. Instagram sering. Banyak banget dari pagi sampai malam. Kadang-kadang suka bego tuh kalau nggak ada kerjaan, lihat story orang. Padahal nggak penting tuh ya. Benar. Nah terus komen atau foto seperti apa yang menjadi kekasan Mas Agung untuk menarik perhatian orang-orang? Biasanya tentang tips and trick, lalu membuka baju dengan badan yang sehat seperti apa, lalu ada caption soal masalah bagaimana cara membentuknya, bagaimana cara pola makannya gitu sih, itu yang lebih memikat. Oke. Tapi rata-rata enggak sih, rata-rata kalau kita menarik dari secara fisik pasti banyak juga yang ngikutin. Ya entah yang ngikutin entah dia perempuan atau laki-laki ya itu whatever lah. Ya berarti good looking itu utama guys. Ya benar, bohong. Kayak kucing orang bilang kalau aku ngikutin dia karena dia bermanfaat. Nah, ya benar. Kayak kucing. Oke. Terus ini lanjut ke pertanyaan media sosial nih. Sudah berapa lama Mas Agung menggunakan media sosial, bukan Instagram aja ya? Wih, dari zaman SMA ya. SMA tuh udah ada apa sih ya? Belum ada pun aku ya. Belum ada itu. Kuliah lah. Udah waktu zaman-zamannya mulai adanya Facebook. Oke, berarti udah lama ya. Udah lama. Terus ini tanya nih, tujuannya waktu dulu tuh ngegunain media sosial tuh untuk apa sih? Ikuti Zaman dulu kan nggak ngerti. Iya benar. Punya Facebook kan penting, ikuti zaman, ikuti pergaulan. Berarti keren gitu ya? Ya iya gitu nggak gaptek kan, gagal informasi kan. Benar. Teknologi. Benar, setuju. Terus apa yang ngebuat Mas Agung suka sama media sosial? Bisa mengekspresikan diri dan bisa berbagi, itu aja. Iya. Terus apa yang paling nggak suka sama media sosial? Fake akun. Kenapa? Ya karena gitu loh, kita berteman, kita mau berbagi. Kalau memang niatnya berteman, lo ngapain kita harus bohong sih gitu loh. Kan banyak fake akun nih, contoh kayak misalnya IG, mohon maaf nih. Ada IG cewek ini, nggak tahu tapi postingannya tuh temen-temennya tuh cowok semua. Ini cewek apa homo, dan itu aja logikanya. Oh iya benar. Mohon maaf ya, aku langsung ngomong aja. Karena memang faktanya seperti itu, banyak fake akun. Ada juga nih, fotonya fake-nya ceweknya cakep-cakep nih, nggak tahu nih cewek jelek. Jadi gak usah bohong sama yang namanya sosial media itu karena cerminan dirimu gitu loh. Berteman tuh nggak perlu bohong. Nah itu aja. Jam 1:30 kurang hari ini tadi pagi memang nggak latihan karena semalam kurang tidur banget, jadi latihan kaki ntar malam aja. Ini tadi cateringnya untuk hari ini. Wah ini enak nih, ini roll kebab, ini juga saladnya pakai tempe. Hari ini tadi habis beli ayam di Desmit ya, ayam ini 1 packnya 1,5 kilo, udah flat ya, udah bersih, udah matang, udah enak, tinggal gas aja. Oke teman-teman, nanti saya mau masak dulu ya. Hari ini mau masak tuna dulu karena ayamnya masih beku, lama masaknya. Jadi ini tuna tuh murah teman-teman. Ini sebenarnya tuna dari sisa-sisa yang untuk diekspor, yang dimana bagian-bagiannya ini tidak masuk dalam kualifikasi atau yang masuk ke dalam pasar swalayan gitu-gitu. Ini di packing dijual murah. Kalau di Bali harganya sekitar 30.000. Jadi saya makan kayak gini bukan berarti saya punya uang banyak, karena ini murah, sisa dari bagian-bagian yang tidak bisa diekspor gitu teman-teman ya. Jam 5 karena nanti jam 6 mengajar. Nah, ngopi dulu. Ini kopinya nggak pahit sekarang. Ini kopi dikasih madu. Ya, madunya madu asli lah. Nah, kalau ngopi sambil ngeliat view gini tuh rasanya menyegarkan, healing banget.
Ini pakai minyak enggak nih telurku? Enggak dong. Awas sampai minyak ya. Jamin enggak berminyak ini mah. Nah, ini dia sebelum ngajar dan leg day, kasih nasi sedikit sama telurnya 4. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lagi. Meletre, Pak. Boleh saya agak gitu. Kita tambah lagi. Apa enggak ya? Yakin enggak? Tetap. Coba ya. Yuk, guys. Berapa kilo nih berarti? 120 tambah 25. 140. Oh. Sama barnya. 200 kilo enteng kok biasanya. Kok tuh bener pakai busa we? Ra enak ya nggo busa. Ra teriak-teriak ah. Yuk. Come on man. Come on man. Mantap. Ayo, come on. One more lah. Lumayan cuy, 2. Gak dibantu. Kunang-kunang gak guys? Mau pecah mukanya. Mau pecah? Kakinya pecah nggak? Kakinya pecah nggak? Nggak tahu. Tapi lumayan sih power tadi asli. Emang kalau menembus satu lagi nggak berani. Kenapa nggak berani? Aku jatuh. Ya kan ada yang jagain. Kenapa nggak berani? Pengen coba sendiri. Baru sampai kos dari leg day. Makanan yang tadi yang tuna masih banyak banget. Lalu sayurnya ini tadi ya. Lalu nanti sebelum tidur saya biasanya minum ini madu ini karena saya juga butuh gula cepat juga. Ya saya percaya bahwa madu ini juga banyak manfaatnya juga buat tubuh, hanya 1 sendok makan. Jadi sampai jumpa esok hari Kamis dengan pembahasan steroid yang lebih lanjut.